2 bulan jelang purna tugas, Presiden Joko Widodo membentuk kantor komunikasi kepresidenan dan menunjuk Hasan Nasbi sebagai Head of Presidential Communication Office atau disingkat PCO. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan kira-kira apa saja strategi dari PCO yang akan dibahas oleh rekan saya. Ada Diana Valencia dan juga Bang Hasan Nasbi. Diana, selamat malam. Bang Hasan, selamat malam. Kira-kira malam ini apa yang mau dibahas, Diana? Halo, selamat malam. Terima kasih Ayu. Nah, kalau untuk hari ini tentu benar seperti kata Ayu ya, kita akan bicara soal PCO, bukan CPO ya, karena kalau CPO beda lagi kayaknya ya. Nah, istilah PCO ini ataupun Presidential Communication Office ini masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Nah, nanti akan kita bahas urgensinya apa, fungsinya apa, dan kita akan mendiskusikannya dengan Head of Presidential Communication Office, Bang Hasan Nasbi yang sudah hadir membelah kemacetan ibu kota malam hari ini langsung di studio CNN Indonesia. Salam sehat, Bang. Salam sehat juga, selamat malam. Sehat, Mohon maaf ya. Gak apa-apa, Bang. Aman, yang penting datang sampai dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun ya. Aman. Betul. Nah, ini mungkin di jalan tadi juga sambil macet sambil nontonin bola kali ya, Bang ya. Karena iya, lagi pembukaan tadi. Iya, benar ya. Ya. Oke, Bang, sebelum saya ke PCO itu fungsinya, urgensinya apa? Saya mau tanya soal isu terkini dulu soalnya. Ini soal Presiden Joko Widodo yang hendak berkantor di IKN. Nah, ini masih ada 1 bulan lagi jelang pelantikan presiden terpilih. Kenapa sih, Bang? Apa yang melatar belakangi itu? Dan kemudian apakah ini dalam tanda kutip agak serasa dipaksakan kah? Karena kan kalau kita lihat sarana dan prasarananya belum 100% mendukung gitu. Iya. Gini, kalau Pak Jokowi ini kan bagian dari legasi beliau kan. Jadi kalau beliau ingin merasakan berkantor di IKN juga sesuatu hal yang sangat wajar kan. Dan kita juga harus ingat kalau definisi berkantor di IKN itu sama kayak definisi berkantor di Jakarta loh. Karena berkantor di Jakarta itu kan Pak Presiden juga nggak di kantor, kan keliling-keliling juga. Kantornya sebentar tapi ke lapangannya jauh lebih banyak, keliling ke daerah, kunjungan kerja, ada pertemuan, ada acara. Nah kalau di IKN juga begitu, bukan berarti Pak Presiden juga akan sehari-hari ada di kantor aja, nggak begitu. Kan akan kunjungan juga, cuman nanti titik kunjungannya dari IKN, dari Kalimantan Timur ke daerah. Atau ada pertemuan-pertemuan juga, mungkin keliling-keliling juga titik berangkatnya dari sana. Oke, berarti tidak dalam tanda kutip tidak berkantor ataupun setiap hari berkantor di IKN gitu ya, Bang? Jalan-jalan kemana-mana juga begitu ya, Bang? Maksudnya Presiden base-nya sekarang di IKN. IKN. Jadi kalau misalnya kembali dari daerah juga mungkin bisa datangnya ke IKN. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga nanti kalau ada acara-acara tertentu yang harus diselenggarakan di Jakarta juga Presiden balik lagi ke Jakarta. Ini kan sama-sama istana Presiden. Sama-sama istana yang bisa dipakai oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah. Dan sekarang kita kan sudah ada teknologi, bukan berarti kemudian nyampe di IKN kemudian Presiden terputus dari dunia luar, kan nggak begitu. Walaupun misalnya infrastrukturnya masih belum rampung semua di sana, tapi kan Presiden tetap bisa menjalankan kasih order, kasih perintah, atau panggil menteri datang ke sana, atau misalnya melakukan kunjungan ke daerah dengan home base-nya IKN. Jadi itu menurut saya sekarang sangat mungkin itu dilakukan, dan di akhir masa pemerintah ini sangat wajar kan Pak Jokowi ingin merasakan legasi beliau yang mungkin nanti di masa depan jauh lebih banyak dinikmati oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya gitu. Nyicip Istana Garuda begitu ya, Bang? Ya boleh lah dicicipin sedikit gitu. Nah itu teknisnya seperti apa ya, Bang? Koreksi kalau saya salah, kan biasanya setiap Senin itu ada ratas, berarti artinya menteri-menteri kumpul, terus kemudian kalau nggak salah Kamis atau Jumat ini begitu ya, Bang, ada sidang kabinet paripurna. Nah ini teknisnya tiap menteri itu harus bolak-balik atau gimana, Bang? Detail agenda Presiden bagaimananya kan mungkin itu lebih banyak dikuasai oleh Setpres. Kalau soal persidangan kabinet lebih banyak yang tahu itu Seskap. Kalau saya kan lebih kepada policy, kebijakan, program prioritas kantor ini kan begitu. Jadi ada sedikit-sedikit kita tahu, tapi kalau detail agenda Presiden, bagaimana keseharian Presiden lebih banyak di Setpres. Dan kalau untuk sebagai pemimpin pemerintahan, sidang kabinet segala macam lebih banyak di Setkap kan gitu. Jadi kayaknya akan ada rapat kabinet paripurna hari Jumat di IKN, rencananya begitu. Informasi yang saya dapatkan begitu. Tapi setelah itu juga Presiden kan bisa pergi lagi, terbang lagi. Kalau Presiden kan terbang nggak perlu beli tiket, nggak nunggu jadwal penerbangan kan. Karena punya, bisa terbang kapan saja kan. Betul, betul. Nah ini saya mau beralih sedikit, Bang, soal pembantu Presiden yang maju ke Pilkada. Ini kan ada Bu Risma, ada Mas Pram yang juga maju di kontestasi Pilkada akan mundur. Nah isu reshuffle ini
menguat lagi begitu Bang, karena ada 2 pembantu Presiden Joko Widodo yang akan berkontestasi. Ini akankah dari reshuffle dalam waktu dekat? Kalau saya lihat kalender Jawa, Rabu Ponnya 18 September nih Bang. Tapi ini saya nggak bisa mendahului presiden. Yap. Kalau soal ini saya nggak bisa mendahului presiden karena itu betul-betul hak prerogatif presiden dan bisa saja mungkin apa keputusannya diambil di ujung-ujung ketika misalnya tanggalnya mendekati. Tapi yang jelas kalau misalnya ada yang maju dan mundurkan diri kemudian pengunduran dirinya sudah di-approve, harus ada penggantinya. Bisa saja nanti pelaksana tugas, misalnya ada Menko yang menjadi pelaksana tugasnya bisa seperti itu kan. Karena mungkin waktunya sudah singkat sekali, kan kalaupun diangkat orang nanti kan itu untuk sisa masa jabatan. Tidak nyampe 1 bulan ya Bang Tidak kalau sampai misalnya. ya 1 bulan lah kurang lebih. Dan itu mungkin pertimbangannya akan berbeda. Cuman yang pasti saya tidak bisa mendahului presiden. Kalau presiden memang pengen mengangkat pejabat definitif ya mau nggak mau kan itu harus terjadi gitu. Tapi ya pertimbangannya tentu banyak nanti untuk yang kayak gitu. Ada kemungkinan tapi belum tahu juga begitu lah ya Bang. Ya saya nggak bisa mendahului itu. Oke. Tapi yang jelas harus ada pejabatnya itu. Apakah nanti pelaksana tugas atau pejabat definitif itu ya kita serahkan kepada presiden. Tapi terbuka kemungkinan kan untuk pelaksana tugas saja. Oke. Gitu. Jadi bisa dihandle oleh menteri lain sementara gitu untuk jadi pelaksana tugas itu. Oke, Bang, saya mau geser lagi ke isu yang mungkin 2 minggu lalu HP Abang mungkin ramai ditanya Apa soal itu ya? ini. Ini soal Apa itu? doorstop ala-ala, Bang. Ini nih kayaknya banyak banget yang cukup viral. Ada beberapa media yang juga mengangkat Pak Jokowi doorstop seolah-olah dengan wartawan, padahal itu adalah setpres atau mungkin entah siapa yang bertugas di sana begitu, Bang. Ini apakah gimmick yang keliru, Bang? Abang bisa sampaikan nggak ke masyarakat ini sebenarnya ada apa, Bang? Siapa di balik ide gimmick ini, Bang? Pura-pura doorstop ini, Bang? Kalau saya ikuti, saya kan orang baru nih ya. Kalau saya ikuti perjalanan komunikasi presiden itu kan punya banyak cara untuk menyampaikan pesan. Kadang-kadang presiden pergi ke pasar atau pergi ke belusukan gitu. kemudian merekam sendiri dengan kamera beliau. Kemudian tayangan itu ada di akun pribadi presiden atau tayang di channel sekretariat negara misalnya. Dan itu kemudian diambil oleh wartawan. Oke. Jadi bahan berita, video-videonya, keterangan-keterangannya diambil oleh wartawan untuk sebagai bahan berita. Atau misalnya kalau ada atlet yang berprestasi lagi di Olimpiade misalnya presiden video call. Video call. Dan itu kan direkam sama ajudan. Bukan direkam sama wartawan juga, direkam sama ajudan. Kemudian di suasana video call-nya itu kemudian ada yang di HP-nya kelihatan, yang presidennya juga kelihatan. Kemudian ditayangkan di akun presiden atau di channel sekretariat negara. Dan itu diambil pesannya oleh media, di-capture oleh media, diambil kemudian dijadikan berita. Dan ini juga bagian dari cara presiden untuk menyampaikan pesan. Kita mengerti keberatan teman-teman, maksudnya paham. Saya rasa juga Pak Presiden sangat paham dengan keberatan beberapa teman-teman jurnalis. Tapi sebenarnya yang ingin disampaikan Presiden itu pesannya, bukan caranya itu yang ingin ditonjolkan, tapi sebenarnya pesannya yang ingin disampaikan oleh kepada yang ingin dituju itu pesannya ditangkap oleh media atau ditangkap oleh masyarakat sebagai sebuah pesan sehingga kemudian bisa diberitakan gitu. Jadi lebih ke situ. Tapi soal keberatan itu sangat dipahami. Oke. Gitu. Berarti nanti gimmick-gimmick seperti ini tidak akan ada kalau PCO-nya Abang gitu ya? Kita lihat nanti lah. Ini saya mau langsung membahas PCO-nya, menu utama kita. PCO ini kan mungkin asing ya Bang ya, didengar sama teman-teman ataupun masyarakat Indonesia. Wartawan aja jarang begitu kantor komunikasi kepresidenan. Koreksi kalau saya salah Bang, tapi fungsinya adalah perluasan sebenarnya dari Deputi 4 KSP soal strategi komunikasi politik. Apa sih Bang urgensinya? Kenapa tidak hanya perkuat saja Deputi 4 KSP yang sudah ada? Kenapa harus dibuat kantor baru? Iya, kalau asing tadi ya mungkin karena baru ya. Dan kenapa kita gunakan PCO sebagai nama panggung? Karena KKK atau KKK itu identik dengan Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Di Amerika yang ya sangat konotasinya kanan, negatif gitu sangat ya Bang. eksklusif dan white supremacy dan segala macam. Tapi nama itu kita pakai surat menyurat tentu dengan kantor komunikasi kepresidenan. Tapi nama panggung kita PCO aja, Presidential Communication Office. Beberapa negara juga nama bahasa Inggrisnya, nama panggung mereka dengan nama PCO. Seperti Filipina ya Bang ya? Ya, Filipina juga menggunakan nama panggung PCO. Nah, kantor ini memang perluasan, ya, jadi Deputi 4 KSP, kemudian ditarik keluar, dijadikan sebuah kantor sendiri, diperluas tugas dan fungsinya,
Tapi ini sebenarnya ketika berada di luar, jadi semacam kantor kejubiran. Oke. Kantor kejurubicaraan. Karena nanti juga juru bicara presiden berkantor di sini. Oke. Ada di bawah koordinasi kantor ini. Kepala kantor itu berperan sebagai koordinator juru bicara. Jadi sebagai kepala kantor iya, sebagai koordinator juru bicara juga iya. Kenapa seperti itu? Nah, kalau di masa lalu itu mungkin kita belum punya contoh ya. Jadi juru bicara itu ya juru bicara aja. Dia tanpa dukungan sebuah kantor. Tapi kan juru bicara tuh nggak bisa bangun tidur tiba-tiba dia jadi juru bicara gitu loh. Tahu segala macam hal, enggak kan? Saya juga bangun tidur nggak tahu semua informasi. Oke. Hari ini bahkan ditanya wartawan, saya selalu, kalau seringkali saya bilang saya minta waktu dulu, saya pelajari dulu. Sebelum saya kasih statement, saya pelajari dulu. Atau saya sama sekali nggak kasih statement karena mungkin bukan ruang lingkup PCO gitu misalnya. Jadi butuh dukungan sebuah kantor. Dan kantornya bukan kantor kecil, kantornya harus kantor besar yang kompleks, yang juga lengkap bisa kasih dukungan data macam-macam. Jadi kalau juru bicara nanti misalnya ada 5 juru bicara, ada 6 juru bicara presiden atau berapapun jumlah juru bicara presiden, dia dipastikan punya support dapur yang memadai sehingga hidangan yang dia kasih itu benar-benar hidangan yang valid gitu. Hidangan yang bisa disantap oleh pers, oleh media, oleh publik gitu. Jadi ini pentingnya kantor kejurubicaraan. Jadi termasuk juga strategi untuk menyampaikan strategi diseminasi komunikasi kita. Karena kan kita punya tanggung jawab untuk bidang-bidang kayak program strategis. Jadi kalau untuk presiden ke depan, yang pengguna kantor ini nantinya realnya kan sebenarnya Pak Prabowo Subianto. Betul. Di masa Pak Jokowi lebih banyak masa persiapan supaya jadi kantor gitu. Karena nggak gampang juga membuat kantor dari nol tuh. Nah dari nol itu nggak gampang. Nah pengguna utamanya nanti Pak Prabowo Subianto. Nah di masa Pak Prabowo ini akan fokusnya untuk ya kira-kira 8-17-8. 8-17-8. 8 Astacita, Oke. 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat. Oke. Jadi kalau makan bergizi gratis nanti komunikasinya ya Lewat PCO ini. kantor ini yang handle gitu. Oke. Misalnya perbaikan ruang sekolah yang sangat besar itu nanti ininya juga PCO. Termasuk juga keberlanjutan dari Pak Jokowi misalnya IKN. Komunikasinya nanti menjadi prioritas dari kantor ini. Berarti PCO ini apakah akan membuat entah itu wartawan atau masyarakat jadi lebih berjarak Bang dengan presiden terpilih nanti Prabowo Subianto yang nantinya akan optimal lah ya merasakan fungsi dari PCO ini? Ya banyak juga orang yang nanyakan kayak gitu, tapi kan begini, presiden itu juga sebenarnya nggak bisa tiap hari ditanya kemudian dia tahu jawabannya. Kan informasi kebijakan tuh tersebar di berbagai macam kementerian dan lembaga. Dia tahu payung besarnya presiden pasti tahu, tapi ketika ditanya detail, ditanya saat itu juga ya belum tentu juga presiden siap dengan jawabannya. Oke, jadi menjaga supaya presiden tidak banyak blunder begitu Bang? Kita menjaga nanti supaya presiden juga lebih siap ketika harus tampil di publik, presiden lebih siap. Oke. Maksudnya ada press briefing yang rutin dari presiden, tapi pertanyaan dari wartawan kita kumpulkan dulu. Minggu ini teman-teman mau nanya apa dari presiden? Jadi kita bisa siapkan jawabannya sehingga statement presiden itu nanti statement yang sudah konklusif lah. Sudah bisa jadi kesimpulan, bukan yang seandainya, jika, bukan statement-statement yang prematur. Tapi maksudnya itu tidak mengarah pada pembatasan pertanyaan kan Bang? Hanya daftar saja, kemudian wartawan bisa bebas menanya atau tentu seperti ya. apa? Kalau kepada PCO nanti tentu lebih banyak hal yang bisa ditanyakan. Oke. Karena kita, memang tugas kita merespon. Menjawab isu sehari-hari begitu Bang? Menjawab respon isu sehari-hari, terutama yang soal program prioritas tadi. Tapi kalau presiden kan jangan tiap sebentar ditanya tentang apa saja gitu. Orang kan seolah-olah nanya presiden tuh bangun tidur tahu semuanya gitu kan, juga nggak begitu. Beliau payung kebijakannya beliau paham, arahannya beliau yang kasih. Tapi ada banyak detail perkembangan, progres, hasil, target dan segala macam sudah sampai di mana tuh lebih banyak diketahui oleh kementerian dan lembaga kan. Dan itu kan perlu waktu untuk sampai ke presiden untuk mempercepat itu. Keinginan tahuan teman-teman kan jauh lebih cepat daripada itu. Untuk mempercepat itu ada kantor komunikasi presiden di tengah-tengah yang mungkin kan teman-teman nggak setiap saat ketemu presiden. Ya betul. Nah terakhir Bang, ini kayaknya bukan hanya
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tengah membidik para menterinya. Kayaknya Abang juga lagi mencari para juru bicara yang pas sekiranya untuk mewakilkan Prabowo Subianto ataupun Gibran Rakabuming Raka ketika Oktober nanti. Ini sudah ada Bang kriteria ataupun kisi-kisi jumlahnya berapa, apakah dari kalangan muda, profesional dan lain sebagainya, mungkin boleh dikasih tahu ke pemirsa Prime News begitu Bang. Tapi kalau dari perpresnya itu juru bicara bukan saya yang usulkan. Oke, jadi itu nanti Itu dipilih betul-betul dipilih oleh presiden. Siapa orangnya, berapa jumlahnya, udah kayak kabinet juga. Siapa orangnya itu betul-betul nanti hak prerogatif presiden. Cuman ketika sudah dipilih, juru bicara ini ditaruh, dikoordinasikan, diorkestrasi di kantor juru bicara di kantor komunikasi kepresidenan. Ini kan kantor kejubiran. Jadi ketika mereka dipilih oleh presiden, mereka juru bicara itu kira-kira nanti eselon 1A lah. Setingkat dengan deputi, setingkat dengan yang kayak gitu-gitu lah. Dia eselon 1A gitu. Oke, baik. Kita harapkan nanti juru bicara yang dipilih, yang juga nanti berada di bawah komando ataupun koordinasinya Bang Hasan, ini bisa memberikan informasi yang jelas, tidak ada pembatasan, demokrasi kita juga berjalan secara luas gitu ya Bang. Kalau ada lebih banyak jubir, mungkin lebih gampang buat teman-teman media mengakses. Karena kalau kayak saya sendirian, sekarang jadi kepala PCO merangkap juru bicara presiden, hari ini sendirian, teman-teman ada 30 yang nanya pertanyaan yang berbeda, ya puyeng juga. Iya, pusing juga. Supaya tidak prematur nanti ya Bang ya. Oke, ini kantornya baru saja jadi, semoga lancar ya Bang sampai nanti Oktober mendatang. Tolong didoakan. Didoakan semua sama pemirsa CNN Indonesia Prime News. Oke, itu dia tadi pembahasan Diana bersama dengan Bang Hasan Nasbi, Head of Presidential Communication Office. Nah, mungkin kita kembalikan ke Ayu yang sudah standby. Terima kasih Ayu. Oke, Diana dan juga Bang Hasan, kita berharap nantinya di bawah kepemimpinan Bang Hasan juga ini pertanyaan bukan hanya dari wartawan tapi dari seluruh masyarakat Indonesia ini bisa terjawab ya. Terima kasih sekali lagi Diana dan juga Bang Hasan.